Salah satu daripada itu adalah cara bermuqarabun atau bermuqarabin kepada Allah atau mendekatkan diri. Muqarabin itu maksudnya adalah mendekatkan tapi dalam bentuk menyatu dan menjadi satu. Itu namanya muqarabin. Hal daripada itu terkait kepada kalam-kalam pengakuan ketuhanan yang sedang dijadikan oleh umat atau para ahli-ahli tasawuf dan ahli-ahli fikih. Dengan kalamhu Allah, semua menganggap itu adalah suatu amalan yang sangat besar atau dikatakan dengan amalan kubro. Tetapi paham tak kita ni, kalau dalam amalan besar macam itu terdapat ancaman yang sangat besar juga. Kita ni harus dulu memahami mana kalam yang bersifat pengakuan dan mana kalam yang bersifat menetapkan atau mengkadimkan, menyatakan. Jadi kalau kita lihat nih, Allah memang Tuhan yang bernama Allah, tetapi jangan kita lupa terjadinya awaludin ma'rifatullah berarti asma Allah itu ada dalam agama. Sementara awal diri adalah ilah, Tuhan wahid tunggal. Ini sudah ada keterpisahan. Kalau dalam agama asyhadu ada yang mengaku ala ilaha illallah. Nah, berarti ada yang mengaku yaitu aku. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti awaludin, bukan awal diri. Awaludin. Tapi kalau kita kembali kepada yang tidak mengaku tetapi menyatakan Allah itu aku, itu berbeza dengan aku Allah. Ini ditajalikan kepada pewarisan hak pada sifat-sifat Allah yang atas nama atau dengan nama. Nah, berarti dia pakai nama. Nah, jangan lupa tuh, dia itu pakai nama. Dengan nama Allah. Nah, Bismillah. Itu dengan nama, berarti ada yang mengaku. Berarti itu adalah Allah. Kalau yang mengaku ni adalah dalam ibadah, berarti dalam perintah untuk mengaku. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi di balik itu ternyata zikirhu Allah menjadi zikir tertinggi, memimpin di dalam Islam bermakrifat. Nah, ini kita nih sudah mulai kita nih takutlah lagi ya. Kenapa? Karena yang mengaku Allah hanya boleh Allah. Sementara syahadat menyatakan baiat, Muhammad mengatasnamakan semua kodrat umat, menyebut asyhadu alla ilaha illallah. Allah atas nama Tuhan, ilah, mengakui ada kodrat umat Muhammad Rasulullah.
Nah, ini namanya mengaku. Dan ada lagi prasangka di dalam Islam ni nafas ni turun naik. Nah, ini lagi yang bikin kita ni tak sempurna berfikir lagi. Kenapa ada naik, apa ada turun? Kenapa tak ke samping kanan, ke samping kiri? Atau berputar-putar nafas tu macam ni? Apa makna maksud daripada naik turun? Ada yang diturunkan sebuah wujud dan ada yang naik derajat satu wujud. Itu titik dua, titik yang bertajali, wujud dan maujud. Kalau dia naik berupa, itu nama dia itu maujud. Bukan dia naik, tetapi tahta dia naik dari kodrat menjadi Tuhan. Apa yang turun? Yaitu kodrat asma dia lebur. Berarti kalau yang dikatakan pada ibadah, pastilah semua Malik, Al-Malik, bangkit dan berdiri. Maka dia kata itu naik, bangkit. Karena dalam akal kita ni kalau ada cerita bangkit itu pasti dari tidur, dari berdiri. Itu bangkitlah nama dia. Ya. Tetapi di dalam kebangkitan Tuhan pada diri, naik itu adalah turun dan turun itu adalah naik. Tajali yang dimaksud tajali wujud dan maujud titik dua. Sekarang kalau ada titik satu di bawah, titik satu di atas, itu tidak ada cerita daripada naik. Cuma naik yang kita maksud ni adalah naik derajat yang di dalam itu maujud keluar. Yang naik itu adalah derajat wujud masuk berupa dalam maujud, maka asma turun lebu ke dalam sukun. Sukun bukan kolbi, tapi sukun al-maut, yaitu mati, tak ada daya, tak ada nilai. Itu yang dikata lebu. Jadi kalau sudah naik aku dalam bentuk maujud, maka ditarik napas itu dengan hu. Nah, kalau kita beribadah tu dibalik-balik. Masuk aku, keluar Allah. Karena inilah yang diwujudkan awaludin ma'rifatullah. Tapi kalau masuk Allah, hadirnya aku, awal diri adalah Tuhan. Maka aku inilah yang akan kita ikuti. Inilah yang akan kita ikuti. Maka pada itu, kalau akulah yang kembali kepada diriku, itulah inna lillahi. Coba kalau asma tadi di luar, Tuhan yang kita kuburkan bernama Allah. Jadi ya terbalik lah gitu kan. Nah. Tapi karena aku sudah maujud, maka lebulah, turunlah yang dikatakan asma. Jadi kita tak ikut asma lagi, tak ikut nama lagi. Karena aku zahir, karena aku adalah batin zahir, karena macam mana aku sudah maujud, maka wujud itulah yang akan datang, yang aku tunggu dalam sakaratul maut. Inna lillahi, alif yang datang, alif menunggu.
Kalau yang tak sama pada wujud kita ni, kita tak ikutlah. Lupakan kita dalam masa agama yang kita kata qalbi, tutup. Yang kita kata kodrat nur, tutup. Yang kita katakan kodrat batin, tutup. Kita katakan kodrat semua pada sifat Muhammad, Adam, tutup. Karena ini adalah makom daripada ilmu. Posisi dia ni sudah pada posisi ta'yin. Aku kembali kepada wujudku sendiri. Jadi kalau kita pernah mengkaji apa Allah jadikan yang pertama adalah Dengan kata maka jadilah wujud titik satu. Itu yang dinamakan kunah. Begitu dia sudah berasma, itu kita kata dengan sifat kunal, zat alam. Nah, disinilah kita pernah kaji dulu. Tak ada dikatakan seseorang berma'rifatullah kalau dia belum ketemu dengan dua kodrat. Pertama, dia memiliki kodrat fanafilah dan dia harus berdiri pada alam bakufilah. Setelah dia mendapatkan kodrat itu, baru dia bisa dikatakan awal untuk mengenal Allah. Kalau tidak, berarti dia dapat cerita sejarah Jabariyah demi Jabariyah yang tak ada menghasilkan keputusan apa-apa. Jadi di sini kita harus bisa bagaimana kita ini kembali berdiri kepada wujud tunggalnya lagi. Mengembalikan aku inna lillahi illahi, inna aku kembali menjadi Tuhan. Makanya aku naik asma lebu ke dalam sukun al-maut. Maka sukun itu adalah alam mati, berarti tak berdaya, tak ada nilai lagi. Disinilah kita selalu mengkalamkan zikir tersebut dengan Inilah kodrat kauni yang akan kita laksanakan pada masa sakaratul. Ingat, dua alif, dua wajib menjadi pegangan dalam bersakaratul maut. Kalau tidak kita paham mengembalikan alif yang dua ini tadi, tidak kita bisa membawa keakuan naik berwujud seperti kita, dan akan datang wujud alif kedua seperti kita. Maka inilah yang dikatakan sakitnya sakaratul maut. Tapi kalau sudah wujud yang sama, Allah dengan derajat mukhalifatu lil hawadis, aku tak pernah menjadikan satu itu sama daripada satu, tapi aku menjadikan semuanya berbeza. Berarti kalau datang yang sama, berarti itulah akhir daripada segalanya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita ni sudah paham pengakuan dengan penetapan tadi, Allahu dengan hu Allah, ini adalah aftar dan ba'dal. Kalau dia sudah wahid tunggal ba'dal, Allah hu naik dia, kalam, asma turun.
Jadi dari titik wujud daripada titik kosong. Kosong bernama titik bersifat sukun adalah alam tiada. Dan titik wujud satu tiada terlihat tapi ada. Inilah antara titik dengan sukun. Maka asma harus lebur. Itu pengakuan. Beza. Jadi kalau kita ingin meningkatkan ilmu, jangan melalui makom ibadah. Kalau kita melalui makom ibadah, Allahu ingat. Oh Allah itu ibadah. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Kenapa? Awaludin ma'rifatullah. Itu awal. Tetapi kalau dalam pada kodrat ilmu, Allahu, Allah masuk, hu keluar, terbalik. Kalau kita ibadah, hu masuk, Allah keluar, betul tak? Nah, itu beza dia. Tapi kalau kita dalam kodrat ilmu kajian diri awal mula ilah Tuhan tunggal, maka yang keluar adalah aku, yang masuk adalah dia. Aku kembali kepada diriku. Inna lillahi. Terbukti sudah lah itu kan.